Setiap langkah punya arti, setiap cerita hidup kembali. Kita berjalan menembus waktu, menyatu dalam kisah baru. Whoever sudden journey and stories, melangkah bersama menjadi cerita, mengikuti arah ritme kota, road trip tanpa janji, faith oh guided journey, oh journey, moment with the Kita mau ke Tanjung Priuk, kita mau bareng sama teman-teman jelajah ke titik lokus kejadian peristiwa Tanjung Priuk 1984. Lokasinya daerah Polres Jakarta Utara sama daerah Masjid Asada gitu, sama tempat pada saat itu ceramah-ceramah daerah Jalan Sindang gitu. Jadi ini adalah momentum untuk memperingati 41 tahun peristiwa Tanjung Priuk dan juga momentum September Hitam, di mana kita harus merawat ingatan dan menolak keberulangan kekerasan. Untuk generasi muda ya agar bisa mengetahui bahwa ini loh pernah terjadi di Jakarta, di Tanjung Priuk terjadi pelanggaran HAM. Itu masa itu dari arah sana, nah terus panjang ya, penuh ya. Dulu belum ada tol. Tentara sudah berbaris di depan Polres ini. Masa tidak melakukan apa-apa, cuman aksi damai, ya bertakbir. Nah, begitu pada saat itu. Masa dari arah Sindang menuju ke sini, pokoknya masa terbagi dua. Ada yang ke Polres, yang mau arah Kodim, ada yang ke Polsek Koja. Kalau yang ke sini mau diarahkan ke Kodim, namanya Kodim. Pada saat itu ada 4 orang yang ditahan di Kodim, tapi sebelum nyampe di Kodim sudah dihadang oleh tentara Arhanud. Nah, sekitar 15 menit tentara mundur, pada gini ya, saya contohkan. Nah, tentara seperti ini, dia mundur, ya kan, langsung ditembakkan massa. Saya tiarap, saya lari ke got ini nih, ada gotnya saksi nih. Tapi dulu kayaknya nggak gini ya, saya lari, berhenti, nunggu tembakan reda, saya lari ke itu. Nah, akhirnya saya kena tembak gitu. Kena tembak paha, bagian paha gitu. Nah, ya baru sendepan kan di sini. Ya ada yang kalau yang nggak sempat lari, ya mungkin mati. Karena saya taunya setelah di rumah sakit Gatot Subroto, itu udah banyak mayat lah istilahnya. Ya, Pak Irta cerita bahwa tempat ini jadi saksi bisu ya terjadinya peristiwa Tanjung Priuk pas 1984, dan waktu itu lagi Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto, dan di sini tentara pernah menembaki massa aksi yang menuntut pembebasan pada 4 warga sipil yang dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Awalnya dari titik sini, dulu di sini tahun 1984 tanggal 12 September dulu ada yang namanya di sinilah fokus ceramah-ceramah. Jadi masa itu arahnya dari sana masa, dari sono masa, tiap gang ini masa ya, ada pengeras suara gitu. Banyak lah pokoknya masa dari ujung sur penuh ya kan. Nah, ada beberapa ceramah ya kan untuk membuat semangat para jamaahnya untuk yang mengambil temannya yang ada di Kodim. Karena 4 orang itu pada saat itu ditahan di Kodim. Hari ini juga kita akan mengambil teman kita atau ikhwan kita yang ada di Kodim. Pak Irta tadi setelah yang dari Polres Jakarta Utara penembakan besarnya, dia menceritakan kronologi sebelum masa menjemput 4 orang yang ditahan 2 hari sebelumnya.
Namun pas di Kodim terjadilah penembakan dan segala macamnya. Siram pakai air got oleh namanya Babinsa Hermanu. Hermanu pun itu sudah diperiksa di Komnas HAM, tapi dia nggak sampai ke pengadilan. Nah, sempat diperiksa di ini. Jadi ada pengurus musola namanya Pak Rambe, Pak Sahi, Pak Emnur, Pak Sopan. Jadi sekarang yang pengurusnya tinggal, yang saya tahu tinggal Pak Rambe aja, yang lain sudah almarhum gitu ya. Jadi di sini udah direlai masa ya kan, nggak tahu direlai oleh pengurus, terjadilah pembakaran motor Babinsa gitu. Setelah terjadi pembakaran, ditangkaplah 4 orang itu yang namanya Saifudin Rambe. Ini awal kronologi peristiwa Tanjung Priuk. Pada pengadilan pertama 12 orang terdakwa sudah diadili, tetapi memang mirisnya pada tingkat banding dan juga tingkat kasasi para terdakwa malah justru bebas. Harusnya kasus ini bisa mengadili para pelaku pada saat di pengadilan HAM ad hoc, tetapi putusan kasasi yang kemudian membebaskan para pelaku dan juga tidak ada sama sekali putusan pengadilan yang memerintahkan untuk memberikan pemulihan terhadap korban maupun keluarga korban, membuat kasus ini masih menjadi tanda tanya besar di hadapan publik. Masih tidak ada keadilan bagi para korban, keluarga korban, masih tidak ada pengungkapan kebenaran bagi korban, keluarga korban, termasuk juga pemulihan terhadap korban dan keluarga korban Tanjung Priuk 1984. Di tahun 2023 lalu kita tahu bahwasanya Presiden Joko Widodo selaku presiden sebelumnya itu melakukan sebuah pidato untuk kemudian mengaku adanya 12 pelanggaran berat HAM. Tapi sayangnya dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu sama sekali tidak menyebutkan terkait dengan peristiwa Tanjung Priuk 1984 sebagai bagian daripada salah satu peristiwa pelanggaran berat HAM. Padahal kita sama-sama tahu bahwasanya kasus ini adalah merupakan kasus pelanggaran berat HAM yang bukan karena dia sudah masuk ke pengadilan HAM ad hoc lalu kemudian dilihat sebagai kasus yang sudah selesai. Ini adalah merupakan pengabaian yang sangat nyata yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan akhirnya berlanjut sampai dengan rezim hari ini. Yang harus kita dorong hari ini ke pemerintah adalah pertama, kita harus mendorong negara untuk kemudian bisa menjamin sepenuhnya pemulihan bagi korban maupun keluarga korban. Kita tahu bahwa korban dan keluarga korban dari peristiwa Tanjung Priok ini tidak hanya mengalami kerugian material, tapi juga kerugian imaterial hingga saat ini. Tidak hanya itu, kita juga perlu untuk mendesak bahkan Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan pemulihan pula berupa adanya memorialisasi terhadap peristiwa Tanjung Priok 1984. Memorialisasi ini adalah merupakan bagian terpenting karena dengan adanya memorialisasi terhadap peristiwa Tanjung Priok, maka masyarakat akan tahu bahwa pernah ada peristiwa pelanggaran berat HAM yang dinamakan dengan Tanjung Priok 1984 yang kemudian pada akhirnya pelaku bebas, dan saat ini ia adalah merupakan peristiwa pelanggaran berat HAM yang korban dan keluarga korbannya masih tetap terus menyuarakan keadilan. Ini first time aku untuk walking tour ke Jakut dan sangat senang bisa turut serta dalam merawat ingatan dan ingin bisa menyebarkan ini ke teman-temanku. Ternyata masih sama polanya kayak kemarin gitu, tanggal bulan Agustus itu. Jadi kayak asal tembak aja gitu. Dan proses hukumnya juga mengambang, kasihan sekali, sampai ke kasasi nggak menang gitu. Ya bertahun-tahun mereka yang hidup menjadi penyintas, ya ada yang nasibnya lebih buruk dari Pak Irta gitu kan. Ada yang sampai stroke lah, lumpuh, jarinya putus karena pembusukan dan lain-lain. Jadi ya itu yang saya dapat informasi lebih detail. Negara memang begitu bengisnya melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang hanya ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan suaranya, dan negara malah justru merespon dengan kekerasan. Dan dari jelajah ini pula kita semua tahu bahwasanya ternyata di rezim hari ini pola-pola militer itu justru malah dihidupkan di rezim hari ini, yang mengartikan bahwa negara memang tidak pernah belajar terhadap bagaimana kejamnya pelibatan militer dalam ruang sipil sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Tanjung Priok 1984, dan seharusnya hal tersebut harus dihentikan. Jeda gitu ya. Katanya udah mau sampai. Ini agak macet dikit.
5 menit, ini udah mau maghrib. Masalahnya ini udah mau maghrib. Tapi tadi kita cepet nyampe. Kan bisa besok nanti. Apalagi minum air dingin jadi apa? Oh. Itu kan bukan masih Kerawang ya. Ya kesian ini cuma sedikit banget. Kayak udah ini apa? Masih pengen tetap jualan gitu, cuma ya emang Udah gak ada modal. sepi. Ini sepi. Kalau yang di situ kan emang lalu lalang ya. Emang Lagi pindah di banyak mana? supir yang dekat-dekat masjid situ. Tapi dia Iya, iya. Dulunya kan malah ada 2. mau renang. Tapi sebentar. Pesanan mau. Hah? Ya. Mau renang, tapi sebentar ya. Ya. Udah mau maghrib soalnya. Bentar banget. Iya. Masuk ke kolam, abis itu keluar lagi. Iya.
Iya. Cinta kalau kamu coba satu. Coba satu. Kalau satu enggak. Ya udah mau. Iya. Nah, Wah, tanamanmu udah layu tahu yang tomat. Gombel kamu? Ini keberatan pakai itu. Air kan siram dari jauh harusnya masih ini. Iya, digini-giniin. Kamu tahan ya. Hei. Allah Akbar. Tahu nggak diam? Lagian. Tahu diam nggak bisa diam. Enak bisa diam nggak? Ini mah enak. Tahu diam, bisa diam. Tahu diam nggak? Ini mah enak. Tuh kan enak. Makanya. Apaan sih? Itu mah bisa diam nggak? Kalau sakit. Hah? Sakit. Iya. Aku bilang jangan nyam. Hei, itu bukan sampai. Siap-siap vaksinnya. Belum. Ayo siap-siap vaksin. Belum. Sekarang aku enggak, aku aja. Ya udah. Betul aja. Ini ya nggak sakit. Coba kamu deketin di sini. Lagi. Belum. Sihir mana? Kamu lihat nggak tadi? Ada tadi itu sama istrinya. Kita apa? Tadi ya. Iya. Lagian. Baju koko. Lawan arah. Hah? Lawan arah. Apa? Lawan arah. Mau keluar dari mana gitu tadi? Kayak dari apa? Kios-kios itu.
Apa tangannya ini? Tangkap aja, ditangkap, tangan ditangkap. Tangan aku lagian songong. Dari aku bilangnya lagian apa? Kalau perusahaan di hotel, kalau anak SMP SMA sih masuk. Apa Pak? Kalau anak SMP SMA. Kalau apa? Perusahaannya di Iya, SMP SMA oke. Tapi kalau anak TK, SD ya, kalau sampai itu masih ini ya. Kayak ini deh, Bright Scoop. Di mana coba Bi? Santika HI. Bukan. Ya, ada. Satu ya. Tunggu bilang satu persatu. Hey. Bingung. Aduh, awas. bisa banget. Dia nggak akan keburu, ini mah keburu maghrib. Mas Anan dan ini nggak akan keburu renang, Apa? macet tuh, Bukan jadi kekal kenal. keburu maghrib. Emang Setiap langkah punya arti, setiap cerita hidup kembali. Kita berjalan menembus waktu, menyatu dalam kisah baru. Whoever sudden journey and stories, melangkah bersama menjadi cerita, mengikuti arah ritme kota, road trip tanpa janji, faith oh guided journey, oh journey, moment with the journey and stories, melangkah bersama menjadi cerita.